Alhamdulillah hari ini atas izin dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diperkenankan dan alhamdulillah bisa hadir di acara wisuda RBS angkatan kedua. Jadi ada wisudawan, wisudawati. Ini gelombang kedua dan hari ini harusnya menjadi hari yang sangat bersejarah bagi siswa dan siswi RBS School yang beberapa saat lagi akan menjadi alumni yang mudah-mudahan nanti bisa membaktikan ilmunya ya. Api, sehat Pi? Alhamdulillah. Ini sudah lama juga kita tidak bertemu. Semenjak Api banyak tugas keliling Jawa Barat untuk sebatas ngetes saluran air. Ini yang jeli ini. Justru ini. Ini yang jeli. Ternyata. Seninya di sini, Kang. Inilah yang disebut orang-orang radio yang katanya senior. Ya ini buktinya patuangannya itu maju ke depan ya. Luar biasa. Berarti itu bukan penyiar senior ya. Karena perutnya belum melambung ke depan ya. Penyiar aktif. Oke. Teh, ini udah 2 angkatan. Alhamdulillah. Sebentar lagi anak-anak didik kita mau di wisuda, Pi ya. Bismillah, ini bahasa wisuda tidak main-main. Mereka belajar kurang lebih 1 bulan lebih, menimpa ilmu di sini. 2 bulan ya. Memasuki ini sudah angkatan kedua. Apa yang kira-kira bisa disampaikan untuk arahan lah untuk teman-teman ini, untuk anak-anak kita nih? Ya, untuk angkatan kedua ini memang pasti berbeda dengan angkatan 1. Dinu angkatan beda itunya. Hiji pasti 2. Ya. Hiji jeung 2 mah mungkin pasti beda. Dua sama gitu ya. Dari sisi kualitas juga berbeda, Kang. Berbeda, apalagi mungkin angkatan kedua ini jadi lingkupnya berbeda ya, di kampus dan sebagainya gitu ya. Kalau yang kemarin kan heterogen. Kalau dilihat dari prakteknya angkatan kedua ini waktunya waktunya cukup panjang. Yang biasanya hanya 2 jam, tapi saya lihat ada beberapa pemateri yang sampai malam ya. Saking antusias ya? Atau datangnya pada telat? Datang telat ongko. Karena kalau saking antusias saya malah rada sanksi ya. Atau mungkin sama mana si pemateri itu dihukum gitu, ditambah jam nah. Tapi itu bagian daripada dinamis dalam sebuah khusus di tempat kita mungkin barangkali ya. Tingkat rata-rata kehadiran juga bagus. Kehadiran ya, bagus. Kan ada yang dari Cianjur ya. Ya, Cianjur. Ada itu teh. Lembang. Mana aspal teh? Cibiru. Jatinangor. Nah, jadi ada yang di Bekasi. Yang Zoom itu juga merupakan angkatan kedua yang baru ada kita menggunakan pembelajaran jarak jauh. Ya. Nah, akhirnya yang angkatan selanjutnya pun ya itu ada yang jarak jauh juga. Sekitar 2 atau 3 orang yang jarak jauh. Bahkan juga ada yang ikut homestay di radio. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Ada yang nginep, ngendong, nonggeng di radio gitu ya? Ngopi tiap hari. Ya itu, Kang. Jadi kalau untuk angkatan kedua, ya ada mungkin dari sisi sisi logika juga, semakin banyak peserta, mungkin juga daya tangkap dan daya untuk mempelajari juga berbeda presentasinya ya. Presentasi yang diserap berbeda gitu. Kageroh lah seetik mah gitu kan. Lamun loba berhenti kageroh gitu ya. Logikanya malah gitu. Jadi terkesan jadi lebih private gitu lebih ya. Private sebetulnya. Gitu ya. Nah, ini dari aspek praktisinya pengajarnya ada perubahan di gelombang kedua ini. Untuk gelombang kedua pengajarnya berbeda juga, ada perbedaan sekian persen lah gitu ya. Jadi tidak monoton. Jadi fleksibel sesuai dari kebutuhan. Karena kan itu tujuan dari RBS ini kan sesuai kebutuhan yang ada di nuansa sekarang gitu kan, nuansa sekarang. Nah, harapannya nanti untuk si putra-putri kita ini ke depan. Ya, setelah belajar di sini apa nih, Pak?
harapannya banyak sekali Kang, harapannya Satu ya, aja lah, kalau banyak-banyak nanti juga waktu si juga maka jawabnya. maka jawab gitu ya. Harapannya ya itu tadi, ketika mereka ini jadi alumni RBS ini ya jangan menjadikan bahwa bahkan atau pendidikan yang sudah diterima ini gitu ya, jangan jadi cuma-cuma. Jadi digunakan karena peluang-peluang banyak di luar ya, peluang-peluang banyak di luar. Dari sisi era digital ini gitu kan bisa dimanfaatkan seperti apa. Nah juga kalau di pembagian di wisuda sekarang ini gitu ya, pembagian sertifikat ini buat rekan-rekan ini yaitu menjadikan sebuah, tanpa kita sadari bahwa mungkin nantinya akan menjadi sebuah format yang baku Kang. Bahwa menjadikan, silakan mereka yang mengolahnya. Jadi sebuah tim dalam membuat suatu acara kemudian itu juga bagian dari itu tanpa kita sadari ini ya. Itu harapannya Kang. Ya, artinya juga lulusan si RBS khusus gelombang kedua ini kan juga diharapkan mampu menjalin satu kerjasama utuh nantinya ya dengan si RKSB ya kan, dan kita juga siap mensupport mereka, artinya kalau memang saling membutuhkan kenapa tidak gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa lebih diserap nanti di lapangan pekerjaan atau di tempat-tempat yang lebih bisa menampung teman-teman dalam hal kreativitas. Dan lulusan yang terakhir juga ada yang diambil ya Pi, maksudnya ada yang diserap oleh salah satu dinas gitu ya, luar biasa. Baik, terima kasih Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebuah perjuangan pulang pergi dari Cianjur, Bandung, sekitar 2,5 jam atau 3 jam perjalanan, yang mana alhamdulillah gitu mendapatkan hasil yang harus kita terapkan ketika kita terjun dimanapun, mau itu di kalangan sekolah ataupun pesantren ataupun juga masyarakat. Nantinya bisalah nantinya kita terapkan. Jadi untuk anak muda yang masih bingung atau yang masih pengen belajar public speaking, terutama di public speaking, yuk kita gabung di RBS. RBS selanjutnya masih ada. Ulpah tunggu, RKSB tunggu kehadirannya kalian di RBS selanjutnya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah dan restu Mama Papa. Wah, Mama Papa langsung nangis ini. Aku Gina Almira Sari Setiawan telah menyelesaikan program RKSB Broadcasting School angkatan kedua. Ya sama kayak Teh Ulfa juga, perjuangan dari Jatinangor, walaupun sebenarnya rumah aku di Bandung, tapi tadi disebutinnya Jatinangor nggak apa-apa. Jadi aku kuliah di Unpad ya untuk menyesuaikan jadwal untuk belajar di sini butuh perjuangan juga, karena nge-skip kelas sore hari walaupun masih ada kelas tetap harus belajar gitu ya di sini, karena ilmu yang didapatkan sungguh luar biasa juga, bertemu dengan pemateri-pemateri yang hebat, termasuk Kang Romel Tea namanya. Beliau pemateri yang luar biasa dan ya seneng gitu ya kita sebagai murid diajarkan oleh beliau membangun suasana yang have fun juga, sehingga belajar di RKSB Broadcasting School ini seru banget. Pokoknya buat temen-temen yang mau belajar broadcasting, public speaking, boleh banget di RKSB Maja FM, karena kita belajar tapi tetap have fun juga. Dan pastinya buat prakteknya juga
bisa langsung di studio RKSB-nya membuat kita merasa jadi penyiar yang sesungguhnya gitu. Ya mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama buat para petinggi RKSB Maja FM, pada Api, Kang Romel, Kang Raka, Kang Opik, Kang Ipan, Mbah Elka, dan almarhum Kang Erwin ya, yang pertama kali Tresna melihat RKSB itu disambut oleh almarhum Kang Erwin. Juga terima kasih kepada teman-teman Tresna, Kang Fauzi, Teh Gina, Teh Ulfa, dan Kang Denny. Dan juga buat para pendengar semua ya, Teh Abi, Ce Imas, Ce Neni. Sudah punya fans. Luar biasa. Yang selalu menemani Tresna siaran. Alhamdulillah awalnya nggak kepikiran gitu hobi ngomong di atas motornya, hobi yang tidak tersalurkan. Belajar di RBS, alhamdulillah bisa tersalurkan dan siaran di ruang siaran di studio. Awal siaran Tresna masih inget siaran bari ngesangnya, padahal AC teh digigireun. Angger we grogi ya. Itu saking gaptek nggak tahu AC itu. Duka teh diurungkeun eta teh nya. Alhamdulillah, makasih buat semuanya juga. Ya pokoknya mah RBS or I love you 12.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula masuk RBS ini sebenarnya dari ketidaksengajaan. Dari ketidaksengajaan yang akhirnya keterusan dan dinikmati. Sebenarnya dari dulu rencana itu ya memang pengen jadi penyiar. Dari zaman SD malah sudah pengen jadi penyiar. Makanya waktu itu kuliah pengen ngambil Vkom, cuman karena orang tua istilahnya mengarahkan lebih baik ke bahasa dulu saja ditatanya gitu. Jadi ngambil bahasa Indonesia dan sastra. Waktu yang terus berjalan akhirnya mencoba mengembangkan di satu sisi yang lainnya, masih berhubungan dengan public speaking. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun di dunia MC. Ternyata tidak jauh berbeda ketika di dunia MC pun masih tetap sama, ada orang-orang seperti itu gitu. Makanya dari hal seperti itu saya bertekad untuk ya istilahnya merubah image orang-orang yang ada di belakang public figure ataupun orang-orang yang berkecimpung di dunia public speaking tidak identik dengan hal yang sering kita jumpai di lapangan. Makanya ya buktinya saya sendiri gitu kan. Saya sendiri cowok tulen gitu. Cowok kekar gitu. Itu alhamdulillah sempat nanya ke beberapa teman, cuman belum ada relasi koneksi untuk ke radio-radio dan sebagainya. Dan suatu ketika mungkin sudah qadarullahnya saja searching via Facebook dan menemukan flyer, waktu itu flyer dari RBS atau RKSB Broadcasting School. Dan dilanjutkan sampai sekarang alhamdulillah sebuah kebahagiaan, sebuah momen yang membanggakan bagi saya sendiri pribadi khususnya karena bisa menyalurkan hobi, mengembangkan hobi, dan yang paling penting sih relasinya, kekeluargaannya yaitu yang paling penting. Dan di RBS ini kekeluargaan, relasi dan sebagainya, hal-hal positif lain sebagainya bisa dirasakan. Makanya jangan lupa untuk bisa bergabung bersama kami di RBS angkatan selanjutnya. Jangan lupa juga untuk pendengar setia dari Fauzi, Teh Abi juga sama pendengar setia. Umi,
langsung Kang siapa lagi lupa saya. Ada beberapa yang di Cingiset, langsung ada yang di Cicahem. Salam-salamnya jangan lupa untuk selalu dikirimkan di Kantin Musik Indonesia jam 6 sore sampai jam 8 malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya satu aja, mudah-mudahan teman-teman, adik-adikku tercinta, tersayang, apapun yang teman-teman dapat selama belajar di RBS gelombang kedua ini, RKSB Broadcasting School gelombang kedua ini, bukan sekedar membawa manfaat ya, tapi bisa menjadi ilmu yang betul-betul bisa menunjang karir teman-teman, menunjang apapun lah yang kira-kira bisa ditunjang gitu ya. Kalau udah berhasil jangan lupa calling saya. Nggak usah komisaris, udah kaya-kaya. Kalau berhasil, calling saya. Saya orang berkebutuhan. Nah, jadi orang mencuri gitu. Iya ya. Maksudnya kolaborasi. Yuk, apa yang bisa kita kerjasamakan? Tentu RKSB, Radio Komunitas Seni Budaya Bandung ini sangat membuka pintu lebar-lebar pisan untuk teman-teman yang mau berkolaborasi dengan kita ya. Syukur-syukur nanti ya ada yang bisa kita akomodir itu ya untuk menjadi bagian dari kru dan ujung-ujungnya tumbuh, maju, berkembang bersama-sama RKSB. Terima kasih. Akhirul kalam, sampai jumpa lagi di momen-momen yang akan datang, momen-momen yang akan lebih membawa kita ke suasana yang lebih baik. Sukses untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. RBS, RKSB Broadcasting School, kursus penyiar radio, MC, dan podcaster mengundang Anda untuk gabung dengan kami, melatih public speaking, melatih kelancaran komunikasi yang menjadi modal penting, menjadi skill yang diperlukan di era sekarang ini. Dengan mengikuti RBS, insya Allah Anda bisa menjadi penyiar radio, menjadi MC, podcaster, vlogger juga, YouTuber otomatis. Insya Allah Anda akan mengasah keterampilan komunikasi di sini dan membuka peluang-peluang lain untuk berkarir di bidang komunikasi. Penyiar radio dijamin, karena begitu Anda lancar, Anda mengikuti dengan baik RBS, Anda langsung magang dan lancar di pemagangan, Anda akan langsung ditawari, direkrut menjadi penyiar RKSB Maja FM. Bergabunglah dengan kami, silahkan klik untuk informasi lebih lengkap di www.rksbmajafm.com. RBS, Wrah!